Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia di mana saja berada yang saya hormati. Dipersilahkan untuk menghubungi YouTube kami di Rafiq Channel. Tolong subscribe, share, dan like. Semoga Anda tidak ketinggalan pembicaraan saya. Hatur nuhun, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para ulama yang saya muliakan, atas fatwa dan bimbingannya kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama-tama puji dan syukur dipersembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersama-sama telah diberi kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa bermuajahah melalui udara ini. Mudah-mudahan diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan ahlinya serta para sahabatnya. Kita sekalian juga sebagai pengikutnya, mudah-mudahan nantinya di yaumil qiyamah kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, di sini akan saya sampaikan tentang yang berhubungan dengan hati. Kita semua punya hati, dan semua yang dilihat oleh Allah hanya hati. Semuanya, kalau hatinya bagus, Allah akan nilai bagus. Kalau hatinya jelek, buruk, tentu dinilai jelek juga. Maka hati adalah pokok dalam kehidupan manusia untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda hati sudah mati. Ini keterangan dalam Al-Quranul Karim. Hatinya sudah mati. Kalau mati itu tidak bisa ngontak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, namanya hati yang mati, kan yang dilihat oleh Allah adalah hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila sadikum wa la yanzuru ila thaubikum bal yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bajumu, pakaianmu, cantikmu, gagahmu, dan hartamu. Yang dilihat oleh Allah adalah hatimu. Kalau hatinya baik, baik semua. Kalau hatinya jahat, jahat semua. Makanya perbaiki hati kita. Hati yang mati tidak bisa ngontak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Siapakah yang hatinya mati? Yang pertama adalah orang yang meremehkan sholat. Sholat tidak percaya 100%, hanya setengah-setengah. Kadang mau sholat, kalau enggak. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan surat Al-Muddathir ayat 48, 40, 42, 43 dinyatakan dalam Al-Quran. Itu keterangannya daripada meremehkan sholat, tidak mengindahkan sholat. Makanya indahkanlah sholat, tegakkanlah sholat, supaya kamu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena sholatmu. Itu. Yang kedua adalah merasa tenang, walaupun dia setiap hari melakukan dosa atau maksiat. Orang kalau sudah tenang hatinya karena
dia sudah entah ngapalah banyak hartanya cengki, ya, merasa tenang walaupun dia melakukan dosa maksiat. Nah, wong berdosa kok tenang, nggak merasa salah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga hatinya sudah mati. Diterangkan dalam surat Al-Mutahin, ya, ayat 4. Kemudian yang ketiga adalah jauh dari Al-Quran. Orang yang jauh dari Al-Quran itu hatinya mati, ya. Nggak senang dengan Al-Quran, apalagi membaca, mendengarkan, itu males. Maka jangan jauh dengan Al-Quran kalau hatinya ingin nggak mati, ya. Hatinya supaya hidup harus membaca Al-Quran, senang dengan Al-Quran, senang mendengarkan Al-Quran, ya. Kemudian yang kelima, yang keempat, ya, condong urusan dunia saja, semata-mata masalah dunia saja yang dipikirkan, itu juga hatinya mati, ya. Lama-lama tambah mati nian, nggak nian bergerak sama sekali. Itu baru mau mati saja sudah nggak bisa ngontak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi hatinya sudah mati nian. Kemudian berikutnya adalah suka suudon, sangka buruk dengan orang lain. Suudon, sangka buruk dengan orang lain, itu juga mati hatinya, ya. Makanya jangan mati orangnya masih hidup tapi hatinya mati, nggak bisa ngontak dengan Allah, nggak bisa berhubungan dengan Allah sama sekali. Kemudian yang berikutnya adalah yang keenam adalah nggak mau bertolabul ilmi, nggak niat urusan tolabul ilmi itu diasihkan. Ini hatinya mati. Bagaimana bisa hidup kalau nggak pernah dijejeli dengan ilmu-ilmu Allah? Mati hatinya, nggak bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, ketujuh, tidak takut dengan mati. Nggak takut dengan mati, karena mati itu tanggung jawab. Semua keadaan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan. Dia tidak takut dengan mati. Maka ada yang putus asa kadang-kadang sampai gantung diri dan lain sebagainya. Itu orang yang sangat bodoh sekali dan nggak mendapat itu barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah para hadirin penyampaian singkat 7 hal yang hatinya sudah dinyatakan oleh mati hatinya, keterangan dalam Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan berbarokah atas segala penyampaian yang singkat dan pendek, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.